Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini insyaallah akan membahas tema tentang mengisi ibadah malam di bulan Ramadan. Kita sering menyebutnya dengan istilah qiyamul lail, ada juga yang menyebut dengan qiyam saja dan macam-macam. Namun yang pasti bahwa ada beberapa jenis ibadah, wabil khusus sholat ya, yang secara unik tidak ditemukan di dalam malam-malam di luar Ramadan. Yang pertama tentu saja adalah sholatul tarawih yang memang pensyariatannya cukup unik di masa Rasulullah. Kemudian juga ada sholat tahajud dan juga sholat witir. Itu 3 paket sekaligus ya, jadi satu paket gitu. Kemudian selain itu ada juga i'tikaf, yaitu kita beribadah di dalam masjid. Dan nanti di akhir ada yang namanya sholat Idul Fitr. Kita akan bahas satu-satu jamaah sekalian. Bicara yang pertama dulu tentang tarawih. Ini adalah nama yang sangat unik. Kenapa? Karena penamaannya sendiri baru ada, ya, disebut dengan tarawih itu setelah lewat masa Nabi, masa sahabat dan masa tabi'in. Jadi baru disebut itu menjadi namanya tarawih di zaman penulisan kitab-kitab fikih, ya kira-kira 100-an tahun kemudian lah. Awalnya itu belum terdefinisikan, walaupun ibadahnya sendiri sudah dijalankan. Dan ini biasa, sering banget kita menemukan istilah-istilah yang baru dirumuskan kemudian, walaupun wujudnya itu sudah ada duluan. Sebutlah misalnya, kalau kita baca Al-Quran Pak, kan ada tuh yang namanya ilmu tajwid. Kita baca ini huruf apa namanya, ini kalau dibaca jadi izhar, jadi idgham, jadi iqlab, jadi ikhfa. Terus nanti huruf-huruf apa namanya yang dibaca dengan panjang atau mad, ada mad asli, mad far'i, mad arid, sukun dan sebagainya. Semua istilah itu Pak, secara teknis tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad istilahnya. Tapi kalau Nabi dan para sahabat baca Quran ya kayak gitu, cuman belum disebut istilahnya itu apa. Sama juga kalau kita belajar bahasa Arab, nahwu shorof itu kan banyak istilah yang bikin kita kadang-kadang pusing ya. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, fa'il, maf'ul dan seterusnya. Nah, istilah-istilah itu baru datang kemudian 100-200 tahun kemudian setelah lewat masa Nabi dan Rasul. Pertanyaannya, apakah Nabi dan para sahabat itu tidak pakai nahwu shorof? Ya bukan begitu. Justru nahwu shorof itu disusun teorinya setelah memperhatikan bagaimana Nabi dan para sahabat itu berbicara dalam bahasa Arab. Barulah kemudian dirumuskan grammarnya. Jadi grammar itu datang kemudian ya. Begitu juga ilmu ilmu tajwid itu baru datang kemudian. Diteorikannya, dikodifikasinya itu kemudian. Tapi prakteknya justru ya memang seperti itu. Nah, sama dengan istilah sholat tarawih. Itu di zaman penulisan kitab-kitab fikih disebutkan namanya tarawih. Nah, kalau di zaman Nabi atau di zaman para sahabat ya penyebutannya belum secara spesifik disebut tarawih, masih disebut dengan qiyam gitu saja. Bangun di waktu malam, cuman spesifiknya apa itu belum ketahuan. Sama juga Pak, istilah-istilah dalam di dalam Al-Quran ketika Quran turun itu tidak sama dengan istilah yang kemudian dibakukan dalam ilmu-ilmu keislaman. Contohnya gini Pak, di zaman Nabi itu tidak dikenal istilah ulama di zaman Nabi ya. Padahal kita tahu ya Nabi dan para sahabat itulah ulama kan, para sahabat senior itu ulama. Cuman nggak disebut misalnya di zaman Nabi ada majelis ulama gitu kan, nggak disebut ya.
Istilah yang lebih kerennya atau yang lebih populernya untuk orang yang lebih banyak ilmunya itu malah disebut sebagai qari. Qari itu kalau di kita kan yang baca Quran sebelum acara gitu ya. Qarinya siapa nih gitu, dan biasanya lebih kepada bagaimana melantunkan bacaan Quran dengan indah, dengan merdu, dengan maqamat, dengan bayatin, nahawan, jiharka dan sebagainya. Nah kalau di masa Nabi, qari itu adalah orang yang mendalam sekali pemahamannya dalam agama. Cuman kenapa ngomongnya disebut qari? Ya karena istilah yang dikenal atau yang lebih populer saat itu untuk orang yang mendalami ilmu Al-Quran atau ilmu agama secara umum, qari. Makanya ada terbunuh 70 pembaca Al-Quran gitu misalnya kan. Nah di masa Rasulullah itu pembaca Al-Quran itu bukan kayak kita juara MTQ gitu, bukan. Ya mereka ulama gitu. Ulamanya dibunuh, maka Nabi kemudian marah dan kemudian baca doa kunut nazilah selama sebulan ya kan. Nah begitulah Pak. Maka balik lagi, tarawih itu istilah itu yang belum dikenal di zaman Nabi, tapi kemudian dikasih nama. Dikasih nama, intinya mereka para ulama itu sepakat menyebutnya dengan tarawih. Apa sih tarawih itu? Tarawih itu kan bahasa Arab, itu bentuk jamak dari kata tarwihah. Tarwihah itu istirahat, tapi nggak disebut sholat tarwihah, tapi disebutnya dengan tarawih. Maksudnya bentuknya jamak, jadi istirahatnya banyak. Sholat yang banyak istirahatnya, tapi walaupun istirahat dianggap tetap sholat juga dan mengalirkan pahala, argo tetap berjalan. Nah, jadi dengan pengertian seperti itu, akhirnya inilah kurang lebih nama yang paling tepat untuk kita sematkan pada ibadah yang unik ini. Kenapa saya bilang unik? Ya, karena begini jamaah sekalian. Kalau pelaksanaannya di masa Rasulullah itu memang mengalami hambatan, sehingga kita nggak bisa dapat hadis langsung yang menggambarkan kayak apa sholat itu di masa Rasulullah, tetapi kita bisa menemukannya dalam prakteknya setelah Nabi wafat. Karena memang untuk yang dipraktekkan di masa Nabi itu boleh dibilang mustahil. Di masa Nabi itu tidak bisa dipraktekkan. Sempat dipraktekkan, tapi oleh Nabi kemudian digagalkan. Jadi yang saya bilang, ini proses pensyariatannya aneh. Kenapa? Karena di masa Nabi, Nabi hanya sempat melakukannya 3 kali dalam bulan Ramadan itu. Dan setelah itu tiba-tiba saja Nabi balik kanan, dalam arti kemudian membubarkan sholat tarawih itu. Maka banyak orang yang kalau nggak mengerti cerita dari awal sampai akhirnya, melihat hanya potongan-potongan puzzle, ya begitu jadinya. Dan kenapa sekarang kita menemukan banyak khilafiyah di kalangan umat Islam? Karena sebenarnya ini kisahnya panjang, ceritanya itu panjang, cuman yang didapat hanya dari potongan-potongan kecil saja. Jadi ibaratnya ada gambar gajah gitu Pak. Nah dia cuma menemukan kepingan-kepingan bagian belalainya doang, sehingga dia memahami gajah itu adalah belalai. Atau dia cuma lihat kupingnya doang, sehingga dia menganggap gajah itu adalah kayak kipas gitu kuping. Ada yang pegang lihat gadingnya doang, jadi dia berpikir gajah itu adalah lancip, panjang, bengkok gitu kan, dan seterusnya. Nah maka gambaran paling utuhnya itulah yang seharusnya dilihat. Cuma ya balik lagi, cara memandang gambar secara keseluruhan itu kadang-kadang tidak terjadi. Terlanjur udah satu dengan yang lain merasa diri paling benar gitu kan. Nah kita coba akan melihat gambar utuhnya tuh kayak gimana dari awal cerita sampai bagian akhir. Ini kalau ibarat di YouTube, tonton terus, jangan dibaca ditonton cuma depannya doang terus kasih komen gitu, nggak lihat terus dari awal sampai akhir tuh gimana ceritanya. Jadi gini, tapi ini diringkas ya. Begitu Nabi SAW hijrah ke Madinah dan mengalami sekali Ramadan gitu ya, itu sampai titik itu belum ada perintah untuk berpuasa. Kita bisa bayangin Pak, Nabi tinggal di Mekah 13 tahun, tiap tahun ketemu Ramadan tapi nggak ada puasa, juga nggak ada tarawih berarti gitu kan. Begitu tahun ke-13 Nabi hijrah ke Madinah, itu kan Nabi nanti sampai 10 tahun ya.
Tapi tahun pertama saja pun belum ada perintah untuk puasa. Jadi ayat yang bunyinya kutiba alaikumusiyam itu yang sering dibaca setiap waktu oleh para ustadz itu turunnya ternyata tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ngitungnya baru tahun kedua 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10, berarti cuma 9 kali Nabi mengalami Ramadan yang ada puasa bulan Ramadannya. Nah, di tahun kedua itu ketika besok mulai puasa pertama, di malam itulah Rasulullah SAW sesudah sholat Isya mulai mengisi malamnya dengan sholat. Tadi Pak, nggak disebutin sholat apa, tapi Nabi sholat aja ba'da sholat Isya itu. Dan, nah ini yang menarik, karena ini bukan kewajiban, ini hanya tambahan saja, maka Nabi tidak mengumumkan, tidak mengajak orang, bahkan juga tidak, ya istilahnya tidak memprogramkan gitu. Jadi secara personal aja, secara individu Nabi sholat. Cuma ya kan Nabi punya sahabat tuh banyak, ada yang punya urusan begitu selesai Isya langsung pulang apa gitu kan. Tapi 1, 2 ada yang memang di situ. Katakanlah yang pada tinggal di masjid Ahlus Sufah itu kan mereka tinggal di masjid. Nah mereka lihat, ya Nabi sholat gitu kan. Ini sholat apaan nih? Tumben kemarin-kemarin nggak ada nih, kok ada sholat gitu kan. Langsung mereka otomatis ikut di belakangnya. Tapi kan cuma berapa biji doang Pak, berapa orang gitu kan. Nah begitu besok malamnya ternyata udah banyak Pak, bocor ini dari mulut ke mulut gitu kan. Sampai akhirnya malam ketiga penuh Pak. Habis sholat Isya orang nggak pulang. Kenapa? Mau sholat bersama Nabi gitu kan. Dah 3 malam itu berlalu. Begitu masuk malam yang keempat, jamaah pada bingung. Karena Nabi begitu selesai Isya langsung pulang, kunci pintu, nggak muncul-muncul lagi. Nah loh, ini bagaimana cerita nih ya kan? Penonton kecewa, bukan penonton, jamaah gitu kan. Ini gimana maksudnya kok Nabi tiba-tiba main pulang begitu aja? Ini kita udah lumayan, udah mulai banyak ini. Tiba-tiba kayak sengaja oleh Nabi digagalkan. Nah, konfirmasinya besok. Begitu Nabi ketemu dengan para sahabat, mereka tanya, ya Nabi bilang, fa inni khasyitu an tuftarada alaikum. Oh gitu. Saya khawatir ini kita jamaah rame-rame begini nih nanti disyariatkan, diwajibkan pada kita. Padahal kita siangnya udah puasa. Bahkan kalau dilihat di awal-awal itu Pak, puasanya tuh masih yang dari habis maghrib udah puasa. Awal-awal itu Pak. Jadi kalau kita lihat nanti itu dalam proses penyempurnaan syariat, awalnya puasa itu dari mulai habis berbuka. Jadi berbuka itu adalah sahur. Kebayang nggak Pak? Berbuka adalah sahur. Begitu selesai berbuka sama saja selesai sahur. Jadi langsung mulai puasa. Jadi puasa itu kalau kita buka taruhlah 1 jam gitu ya misalnya, atau setengah jam kita buka puasa. Ya misalnya jam 6 kita buka, setengah 7 mulai lagi puasanya Pak. Ketemu makanan lagi, besoknya ketemu maghrib. Itu cuma setengah jam, besoknya langsung mulai puasa lagi begitu. Nah, kebayangkan betapa beratnya puasa di zaman itu, di awal-awal pensyariatan. Lah kok kita malah qiyamul lail gitu kan? Kita sholat berjamaah rame-rame di masjid. Nabi udah bawaannya udah nggak enak aja perasaannya. Maka Nabi bilang udah pulang gitu kan? Pulang dibubarin Pak. Jadi ada kisah ibadah di zaman Nabi di masjid lagi rame-ramenya kok tiba-tiba dibubarin. Itu di zaman Nabi itu kejadian, yaitu sholat tarawih. Nah yang bubarin ya Nabi Muhammad sendiri. Nggak ada yang protes lah Pak ya kan. Ya cuman mereka bilang ya aturan asik tuh gitu kan. Nah pokoknya intinya gini, di masa Nabi tidak ada sholat tarawih berjamaah di masjid tiap malam Ramadan tuh nggak ada. Cuman 3 kalinya itu, dan nggak ada cerita itu berapa rakaat, itu kayak gimana dan sebagainya, nggak ada. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi sholat tarawihnya 20, udah pasti bohong. Ya, atau juga mengatakan bahwa Nabi sholat tarawihnya 11, sama juga, bohong juga. Kalau ngomongin tarawih. Nah, tapi katanya ada hadis yang 11 rakaat. Oh iya, kalau itu yang 11 rakaat ada banget. Sahih banget, Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah menegaskan bahwa
sholat malamnya Nabi itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat, ya kan? Jangan tanya lamanya karena lama banget, dan itu beliau lakukan di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Nah, kalau Aisyah memberikan clue bahwa itu di Ramadan dan di luar Ramadan, oh ya berarti ini bukan tarawih, ini adalah tahajud. Dan kalau sholat tahajud yang di akhir malam itu mah gak usah ditanya, syariatnya sudah ada sejak awal mula turun wahyu. Setelah turun 5 ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, urutan ayat yang turun berikutnya sudah ngomongin qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Udah baku itu, ya kan? Nah, maka jangan sampai nanti karena kita melihatnya sepotong-sepotong, ada orang menganggap sholat tahajudnya Nabi itu adalah tarawih. Nah, itu yang rada kerok di situ, Pak. Ya kan? Beda, tarawih, tahajud. Tarawih itu hanya ada di dalam bulan Ramadan, nggak ada di luar Ramadan. Ya, umat Islam sedunia itu, Pak, tidak ada yang menjalankan tarawih di luar Ramadan, nggak ada. Tarawih itu hanya ada di dalam bulan Ramadan saja. Begitu udah malam takbiran, udah selesai, nggak ada tarawih. Dan tarawih itu bukan yang disebut dengan sholat sendiri-sendiri, itu enggak. Itu ya tahajud. Memang Nabi kalau tahajud, Pak, sendiri-sendiri. Nabi nggak pernah mengajak jamaah para sahabat untuk berjamaah di masjid, itu nggak pernah. Beliau sholatnya sendiri dan para sahabat nggak ada yang mau ikut, nggak ada yang mau jadi makmum kalau Nabi sholat tahajud. Tahu nggak kenapa sebabnya, Pak? Ya karena kelamaan. Ya kelamaan. Orang beliau baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam 1 rakaat, siapa yang mau kayak gitu kan? Ya bahwa para sahabat tahajud, iya, tapi nggak jadi makmum sama Nabi. Nabi juga sendirian aja. Bahkan Aisyah saja pun itu nggak diajak tahajud sama Nabi. Ya cuman digeser-geser aja badannya, solon, Nabi mau sholat gitu kan. Aisyah nggak diajak. Ya istilahnya kalau mau tahajud aja, kalau enggak aja. Itu urusan pribadi. Nah makanya Aisyah bilang jangan tanya lamanya, lama banget gitu kan. Nah ada satu orang sahabat yang bernama Anas bin Malik, ini kan asistennya Nabi kan, kemana Nabi ada dia ngentel aja di situ kan. Kadang-kadang Anas juga penasaran juga pengen jadi makmum kalau Nabi tahajud sekali, Pak. Tapi sekali-sekalinya itu udah gitu dia kapok, orang kelamaan ya kan, sampai bengkak. Bayangin Nabi sholat tahajud sampai bengkak kakinya kan. Jadi kalau para sahabat tuh udah mikirnya gini, kagak level dah, udah ketinggian gitu levelnya. Nah itu tahajud. Nah jangan sampai ada orang berpikir bahwa tahajud itu adalah tarawih. Nah itu keliru dari awal. Dia nggak melihat potongan besarnya, ya. Dia cuma lihat potongan keping-keping kecilnya. Dia cari-cari hadis sholat malam yang sahih apa. Nyari tarawih kan nggak ada, emang nggak ada gitu kan. Nah ketemu nih ada hadis Nabi katanya sholat malam 11. Akhirnya dia bikin kesimpulan yang lucu, Pak. Kalau di bulan Ramadan itu namanya tarawih, kalau di luar Ramadan namanya tahajud. Dari awal udah keserimpet itu, Pak. Namanya udah beda dari awal. Maksudnya karakteristik dari nama itu kan mencerminkan itu apaan gitu ya. Tarawih, sholat yang banyak istirahatnya. Tahajud itu lawan kata, Pak. Tahajud itu orang bersungguh-sungguh, ya, berjuang mati-matian. Dalam arti tadi, sholatnya kakinya sampai bengkak, gitu kan? Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di zaman Rasulullah, sholat tarawih itu cuma 3 kali, dan kita tidak bisa merujuk langsung kepada praktek sholat tarawihnya Nabi, ya. Kenapa? Karena oleh Nabi dibubarkan, satu. Yang kedua, data tentang sholat tarawih di masa Nabi itu boleh dibilang sangat minim. Ya cuman informasi bahwa sempat 3 kali dan dibubarkan gitu aja. Maka tidak tepat ketika orang mengatakan saya mau sholat tarawih kayak Nabi. Enggak bisa. Kenapa? Karena enggak ada datanya, ngarang dia berarti, ya kan? Nah, barulah kemudian setelah Nabi wafat, ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pimpinan dari kaum muslimin, ya, menginisiasi ulang, merekonstruksi ulang sholat tarawih yang pernah ada di zaman Nabi. Nah,
yang menjadi konseptornya sih bukan Umar. Umar nih sebagai khalifah saja, sebagai Amirul Mukminin, beliau ngegongin aja. Tapi yang melakukan rekonstruksi ulang dari sholat tarawih itu adalah pelakunya langsung. Yang waktu di zaman Nabi mereka ikut 3 kali itu Pak, orangnya dia juga. Kan terpautnya nggak terlalu lama. Kalau waktu itu kejadiannya di tahun ke-14 ya, setelah kenabian ya, atau tahun kedua dari Hijriah, maka 9 tahun kemudian Nabi wafat gitu kan. Ditambah 2 tahun masa Abu Bakar, berarti 9 tambah 2 11. Ya kira-kira 11 tahun lah itu libur nggak ada tarawihnya. Nah, orang yang melakukan sholat tarawih di masa Umar itu adalah orang yang melakukan sholat tarawih di masa Rasulullah. Kalau tidak ada hadis tentang kayak apa sholat tarawih di masa Nabi, santai aja, karena pelakunya masih ada. Dan mereka langsung melakukan sholat tarawih seperti yang mereka lakukan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dilakukan secara ijma. Seluruh sahabat itu melakukan sholat tarawih berjamaah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita tanya nih kepada para sahabat yang tarawih, Anda dulu ikut waktu ada sholat tarawih di masa Nabi? Oh iya ikut, saya paling depan gitu ya kan. Nah terus ditanya gini, terus gimana ceritanya? Kok waktu itu Nabi menghentikan? Nah gini diceritain, dulu tuh kan kita udah sempat 3 kali, tapi oleh Nabi dihentikan karena takut diwajibkan gitu. Oh jadi berhentinya cuma karena takut diwajibkan? Iya, karena ini kan fenomenal, rame-rame ke masjid ya kan berjamaah. Wah itu Nabi khawatir kalau tiba-tiba turun ayat gitu, kutiba alaikum sholatat tarawih kullalailatin fi layali Ramadan gitu kan, pusing kita urusannya gitu. Jadi oleh Nabi dibubarin. Ya, awalnya sih kita merasa kecewa, tapi mikir-mikir bener juga ya. Kalau kita puasanya aja udah kayak gitu, terus qiyamul lail tarawih kayak gitu, wah kita nggak kuat. Jadi sepanjang di masa Nabi itu nggak ada tarawih berjamaah, nggak ada. Bubar gitu. Sampai Nabi wafat. Nah sekarang kenapa pada melakukan lagi? Nah ini dia. Setelah kita pikir-pikir, kan dulu bubarnya karena takut diwajibkan. Nah sekarang Nabi sudah wafat, wahyu sudah berhenti. Tidak mungkin tiba-tiba gitu Jibril turun dan bilang, woi wajib nih gitu kan, nggak mungkin ya kan. Kalau sampai Jibril turun di zaman kita, lah kita statusnya naik jadi Nabi nih, menerima wahyu ya kan. Nah, Jibril itu tidak turun. Nah karena sudah tidak ada penghalang, baik kita teruskan sholat tarawih yang waktu itu. Dan sama sekali nggak ada masalah tentang teknisnya. Kenapa? Karena yang tarawih ini kita juga orangnya, bukan orang lain Pak gitu. Nah barulah kemudian kelengkapan informasi tentang tarawih di masa Nabi itu kita dapat dari hasil cloningnya yang ada di masa Umar. Itu hasil cloning karena yang melakukannya dia juga. Baru di situ kita ketemukan, oh ternyata sholatnya ba'da isya. Oh ternyata rokaatnya 20. Oh ternyata 2 salam istirahat. 2 salam istirahat. 2 salam istirahat. 2 salam istirahat. 4 kali ternyata istirahatnya gitu kan. Dan sholatnya nggak terlalu panjang kayak tahajud karena banyak istirahatnya gitu. Tapi memang ada bedanya Pak. Kalau di masa Nabi kan yang jadi imam langsung Rasulullah gitu kan. Dan bacaan Qur'annya belum terlalu banyak karena kan Qur'an juga belum turun semua. Ya kan itu kan baru tahun kedua Hijriah. Nah, kalau di masa Umar Qur'an udah selesai turun semua, udah banyak. Sehingga Umar punya kebijakan agar selama 30 malam Ramadan itu dibacalah sampai khatam Quran itu, ya kan? Maka Umar menugaskan salah satu penghafal Quran yang luar biasa, yaitu Ubay bin Ka'ab untuk maju ke depan ngimamin seluruh sahabat yang ada. Yang jadi makmum ya Umar, Utsman, Ali,
Seluruh sahabat yang ada zaman itu mereka sholat di belakangnya Ubay atas perintah dari Umar. Harusnya Umar gitu kan. Kalau 5 waktu Umar, tapi kalau tarawih Umar bilang ente aja baik maju gitu kan. Nah udah, maka dari situlah kemudian ditemukan atau dibuat Quran tuh dibelah menjadi 30 juz. Itu di situ Pak. Nah karena juz-juz itu biar dibaca biar sebulan tuh selesai. Nah, pembagian Quran 30 juz itu bukan dari Nabi. Ya, bukan dari masa turunnya Al-Qur'an pada waktu Jibril turun, enggak. Tapi gara-gara tarawih itu, kata Umar, usahakan sampai terakhir nanti Ramadan kita sudah khatam membaca Quran di dalam sholat tarawih. Nah, Ubay kemudian dia potong-potong tuh jadi 30 potong tuh Al-Qur'an. Nah, kita sekarang mengenalnya dengan 30 juz gitu. Itu di masa Umar kayak gitu, Pak. Nah, makanya kemudian ketika para tabi'in, atba'ut tabi'in dan di kalangan ahli fikih 4 mazhab mendeskripsikan apa itu sholat tarawih, ternyata 4 mazhab ya ngambilnya dari situ, Pak. Bukan dari masa Nabi, enggak, tapi dari yang ada di zaman Umar. Dengan alasan bahwa itu cloning persis apa adanya seperti yang ada di zaman Nabi. Cuman kalau mereka cari hadis yang ada di masa Nabi tentang sholat tarawih itu nol, nggak ada kisah sedikit pun kecuali cuman 3 kali dibubarin dah gitu doang. Nah kalau mau yang lebih detail, yang lebih perfect tentang kayak gimana sholat di masa Nabi, lihat prakteknya yang dilakukan oleh para sahabat di masa Umar, gitu Pak. Itu yang dilakukan oleh 4 mazhab. Maka di dalam kitab fikih 4 mazhab, jangan kaget kalau sholat tarawih itu disepakati oleh mereka 20 rakaat gitu. Bukan hanya Syafi'i, bukan, tapi Hambali itu 20. Kalau kita pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu 20 mereka. Dan kalau kita datang ke India, Pakistan, Turki dan sebagainya, di sana kan Hanafi, mereka melakukannya dengan 20 rakaat. Kita ke Afrika Utara, ya, ke Tunis, Aljazair, Maghrib dan sebagainya, mereka melakukannya dengan 20 rakaat. Karena yang paling dekat informasinya adalah yang dilakukan oleh para sahabat, bukan oleh Umar ya, tapi oleh seluruh sahabat di zaman Umar. Jadi yang merekonstruksi itu bukan Umar, seluruh sahabat. Mereka adalah bukan sekedar saksi, Pak, tapi pelaku yang di zaman Nabi, gitu kan. Nah, bahwa kemudian kenapa kok sekarang kita menemukan banyak masjid yang 11? Itu Pak, kalau kita cari rujukannya di kitab fikih sepanjang zaman 4 mazhab, nggak ada satupun yang bilang 11 tarawih. Kita baru menemukannya justru di 200 tahun terakhir. Kitab-kitab fikih atau kitab hadis yang kemudian mereka melakukan ijtihad ulang. Nah, salah satunya Albani itu mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa enggak, kita harus kembali ke zaman Nabi aja, jangan ke zaman Umar gitu. Karena kan kita ikut Nabi, bukan ikut Umar gitu. Itu dari bahasanya itu sudah keliru, Pak. Ikut Umar, enggak, ikut para sahabat gitu kan, bukan hanya Umar. Tapi yang lebih parahnya lagi adalah hadis tentang sholat tahajud itulah yang dipaksa untuk menjadi hadis sholat tarawih. Nah, itu agak parah, Pak. Karena apa? Karena ngotot dia. Albani ngotot sampai dia mengatakan begini, ini yang agak parahnya. Siapa yang sholat tarawih melebihi dari 11 rakaat, maka dia berdosa dan sholat tarawihnya tidak sah. Karena dianggap seperti orang niat sholat zuhur, tapi dengan niat dari awal mau 5 rakaat, gitu. Dikiaskan ke situ. Saking dia pengen ngebelain yang 11-nya. Nah sementara kalau kayak Syaukani dan beberapa ulama muasirin 200 tahun terakhir, mereka nggak ngotot dengan 11. Mereka bilang ada yang 20, ada yang 11, tapi saya lebih suka yang 11 karena langsung ke hadis Nabi bahwa itu hadis tahajud, ya kita kias aja tarawih juga dengan tahajud, anggap aja sama dah gitu. Dan mereka tidak mau pakai yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Umar bin Khattab. Tapi pemikiran itu, Pak, di awal-awal sangat ditentang oleh 4 mazhab. Cuman karena kita masuk ke zaman modern di mana popularitas 4 mazhab surut, ya kan?
dan orang kemudian belajar Islam sudah tidak pakai 4 mazhab lagi, tapi langsung ke Quran dan hadis, minimal kalau di muslim perkotaan yang nggak belajar kitab fikih pasti 11 jatuhnya, pasti 11. Nah itu jalan ceritanya begitu. Tapi begitu kita masuk ke Mekah, ke Madinah, kita jadi kaget, lah kenapa jadi 20? Nah yang 20 itu Pak yang asli dengan 4 mazhabnya. Nah tapi itu semua kan bukan ketentuan dalam arti baku ya. Enggak ada istilah harus 20, harus 11, enggak. Ini kan ngomongin fadilah atau keutamaan. Karena pada dasarnya sholat malam itu sendiri malah tarawih ya. Malah Nabi enggak ngerjain gitu. Ya kan? Nabi enggak mengerjakannya seperti yang kita kerjakan 30 malam tuh enggak. Ya cuman 3 kali udah. Dan sepanjang 9 kali Ramadan enggak ada sholat tarawih itu. Jadi kalau mau yang asli banget dari masa Rasulullah itu malah tidak usah sholat tarawih. Kalau mau yang asli banget di masa Rasulullah, ya kan? Nah, sementara saya menemukan di zaman kita sekarang ada pesantren. Saya punya teman yang bapaknya itu punya pesantren. Di pesantren itu Pak tidak ada sholat tarawih berjamaah. Jadi malam-malam Ramadan begitu sholat isya pulang udah selesai, tutup masjidnya gelap, nggak ada tarawih. Kenapa? Ya benar tadi, kalau ngikutin Nabi mah di masa Nabi malah nggak ada sholat tarawih berjamaah maksudnya gitu kan. Tapi memang nanti masjid itu jam 12 malam penuh, santrinya pada tahajud. Ya kalau tahajud memang Nabi tahajud, ya kan tahajud. Nah cuman kalau yang tarawih ini kalau mau asli banget dari zaman Nabi malah kita bikin tarawihnya 3 kali doang Pak. Udah gitu malam keempat kita bubarin. Seperti yang terjadi di masa Rasulullah. Nah cuman logika berpikir 4 mazhab itu nggak begitu. Kita nggak hanya terpaku pada apa yang terjadi di masa Nabi. Tapi kan gini, kan Nabi itu kan sholat tarawih berjamaah kan bersama para sahabat. Nggak sendirian juga gitu loh. Sama sahabat di masjid. Oke lah nabinya wafat, tapi sahabat masih hidup. Nah para sahabat yang masih hidup itu melakukan sholat tarawih setelah Nabi wafat dengan cara berjamaah di masjid setiap malam sampai malam ke-30 gitu kan. Nah maka tidak ada salahnya kalau kita merujuknya kepada praktek sahabat. Toh sahabat itu adalah murid-muridnya Rasulullah SAW sendiri. Pilihannya ada 2, antara kita ngerjain sholat tarawih ya berjamaah di masjid, berarti itu pasti ikut sahabat, ya kan? Atau kita ikut suasana di zaman Nabi, yaitu para sahabat dan Nabi tidak sholat tarawih di masjid, gitu. Pilih yang mana? Kalau saya Pak, pilih yang tadi, yang nggak sholat tarawih di masjid. Saya tuh hampir 10 tahun mungkin libur nggak pernah sholat tarawih di masjid, Pak. Dengan asumsi bahwa oh iya di zaman Nabi kan nggak ada tarawih, ngapain gua tarawih? Saya Pak nggak ikut tarawih. Gitu orang pada tarawih kumpul ke masjid, saya enggak, saya di rumah aja gitu kan. Saya enggak tarawih karena menurut saya itu bid'ah atau bukan bid'ah lah, lebih gampangnya enggak kayak gitu Nabi ngajarinnya, enggak pakai ke masjid rame-rame gitu kan. Nah cuma yang jadi masalah Pak gini, salahnya saya kemudian saya kuliah gitu kuliah, dan di kuliah itu saya ketemu dengan profesor, dengan doktor, ahli syariah dari 4 mazhab. Nah, karena memang dalam kuliah tuh mau nggak mau harus ujian. Di dalam ujian itu kan harus jawab soal. Jawab soal itu kan harus ada rujukannya. Mau nggak mau kan saya belajar. Nah, soalnya begini. Uzkur aqwalal fuqaha. Sebutkan pendapat-pendapat para fuqaha, ya kan? Dari 4 mazhab, ya kan? Tentang sholat tarawih, ya kan? Nah, mau nggak mau kan saya harus tuliskan Pak, baik itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya jujur lah, kalau nggak jujur kan nggak dapat nilai Pak, ya kan? Persis seperti apa adanya. Dan di situ saya jadi agak tertegun gitu. Kenapa? Ya Allah, kan udah jadi pendapat saya bahwa sholat ikut Nabi, kenapa ikut ulama gitu? Kenapa ikut 4 mazhab gitu? Tapi ya sudahlah, saya tulis aja kan jawabannya. Ya emang 20 semua begitu kan. Ya kemudian ditanya walimadza, dan kenapa ada yang sholatnya 11? Ceritakan kisahnya. Ya ceritakan gitu. Apa ada? Jadi kan tahu, oh gitu ternyata. Oh ya sudah.
Tapi kan balik lagi Pak, itu kan semua teori gitu kan. Dalam hal prakteknya, apakah kita wajib sholat tarawih berjamaah di masjid? Jawabannya enggak wajib. Karena memang dalam sholat 5 waktu cuman ada yang 5 itu aja yang wajib. Sholat tahajud tidak wajib, sholat tarawih tidak wajib, witir pun juga tidak wajib gitu kan. Kalau ngomongin kewajiban, maka tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, bahkan yang tidak sholat pun juga tidak salah gitu. Cuman nanti di akhirat kan pahalanya jadi beda-beda antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Nah sekarang pertanyaannya, kalau 4 mazhab itu 20 rakaat, lalu kita sekarang mengerjakannya dengan 11, itu boleh apa enggak? Nah kalau jawabannya boleh apa enggak? Boleh banget. Kenapa? Karena jangankan 11, enggak kerjain aja juga boleh kok, ya kan? Nah tadi kayak tahajud, Nabi kan tahajud 11 rakaat Pak ya. Apakah kita boleh tahajud enggak sampai 11? Boleh enggak Pak? Terlalu amat sangat boleh sekali lah deh dong, ya enggak? Kita kalau tahajud paling 2 rakaat Pak, udah capek tidur lagi gitu kan. Atau cuma 4 rakaat, atau mungkin 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir udah merem gitu kan. Boleh nggak sih kayak gitu? Sangat-sangat boleh. Kenapa jadi enggak? Orang nggak tahajud aja nggak apa-apa kok gitu kan. Cuma kalau pertanyaannya kayak apa tahajudnya Rasulullah, minimal dari sisi rakaat, oh itu 11. Tapi kalau dari sisi durasi, nah itu panjang. Dan hampir nggak ada seorang pun dari kita yang tahajudnya kayak Rasulullah. Secara durasi ya nggak ada. Tapi kalau secara hitungan rakaat mungkin masih bisa. Tapi kalau secara rutinitas juga enggak. Nabi kan tahajud 11 rakaat kan tiap malam Pak. Kalau kita kan pas lagi ada qiyamul lail doang, ya kan. Kalau pas lagi ada event baru kita tahajud. Kalau enggak mah belum tentu juga kita tiap malam tahajud kan. Artinya enggak sama persis dengan gaya Rasulullah tuh enggak ngaruh sebenarnya. Enggak, termasuk i'tikaf nih Pak. Kalau kita ngomongin sholat kita i'tikaf ya. Gaya i'tikaf kita sekarang nih Pak, kalau dibilang ikutin Rasulullah, menurut saya itu salah. Enggak lah. Enggak ada seorang pun kita kalau i'tikaf kayak Rasulullah. Enggak. Karena kalau i'tikafnya Rasulullah itu Pak, mulai i'tikafnya kan tanggal 20 Ramadan sore, ba'da asar beliau masuk masjid. Jadi maghrib dung itu sudah di masjid, malam tanggal 21. Dan sejak itu Nabi tidak pernah keluar sekalipun dari Masjid Nabawi itu. Keluar-keluar ya malam takbiran Pak, ya kan? Sekarang di Jakarta, walaupun banyak sekali masjid yang menyelenggarakan acara i'tikaf, ya Pak, nggak ada yang nggak keluar-keluar selama 10 hari 10 malam itu nggak ada. Kebanyakan kita i'tikaf dimulai setelah jamaah tarawih bubar, pakai ada sepi dulu, baru jamaah i'tikaf datang. Nah jamaah i'tikaf datang itu bubar juga setelah sholat subuh, kuliah subuh kayak gini. Ini kita nih bubar nih jam 6:30 nih. Jamaah i'tikaf juga ikut bubar juga, masjidnya disapuin, dipel, dikunci. Ntar mulai lagi malam. Emang gitu cara i'tikafnya Nabi? Ya enggak lah. Nabi i'tikafnya 24 jam. Sehingga kalau kita kaitkan dengan pendapat mazhab Maliki, di dalam mazhab Maliki itu i'tikaf berat Pak. Karena hitungannya harus sekali i'tikaf tuh minimal harus 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam, maka nggak sah dianggap sebagai i'tikaf. Ada istilah batal. Kayak kita Pak, puasa nih mulai subuh sampai maghrib. Zuhur kita berhenti dulu puasanya, minum, udah gitu terusin lagi. Sah nggak Pak puasa kayak gitu? Nggak sah, batal. Karena minimal yang namanya puasa itu dari subuh sampai maghrib. Harus terus, nggak boleh berhenti tuh puasanya gitu kan. Nah dalam mazhab Maliki yang namanya i'tikaf itu begitu Pak, dimulai dari maghrib selesainya maghrib gitu Pak. Nah kalau kita habis maghrib tuh kita i'tikaf ya, malam gitu kita tidur di masjid dan sebagainya, pagi-pagi jam 7 pulang mau ngantor Pak, batal itu i'tikafnya. Batal dapat pahala nggak? Ya enggak dapat pahala gitu. Kalau menurut mazhab Maliki gitu kan. Untungnya kita mazhabnya bukan Maliki Pak. Kita mazhabnya Syafi'i di Indonesia. Dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf itu tidak ada batas minimal. Ya, ibarat kata Bapak tadi masuk sini tadi sebelum qomat gitu kan. Sholat subuh di sini, habis itu duduk di sini nggak keluar-keluar. Nanti Pak jam 6:30 atau jam 7 atau jam 6 nih kita keluar. Ya udah itu barusan udah i'tikaf tuh Pak. Ya kan? Istilah kata cuman duduk sebentar, naruh pantat doang sebentar, terus langsung bangun lagi. Itu udah i'tikaf juga tuh. Kalau dalam pandangan mazhab
Syafi'i. Secara hukum itu sudah begitu ketentuannya. Nah, tapi kalau kembali ke Rasulullah, iktikafnya Nabi di dalam bulan Ramadan tuh kayak gimana? Ya kayak gitu. 10 hari 10 malam nggak keluar-keluar dari masjid. Begitu kan? Nah, di antara kita ada nggak yang kalau iktikaf kayak Nabi? Nggak ada. Pak, tahajud nggak ada yang kayak Nabi. Iktikaf pun nggak ada yang kayak Nabi. Dan tarawih pun juga nggak ada yang kayak Nabi, kan nggak apa-apa Pak. Jadi Bapak di sini mau bilang, udah 11 aja, boleh banget. Terlalu amat sangat boleh sekali. Nggak harus yang 20 juga. Tapi kalau dia mau 20 gimana? Ya bagus banget, ya kan? Karena seperti itulah dulu para sahabat. Nah, masalah perbedaan inilah yang kemudian oleh masyarakat kita yang masih awam itu yang dianggap sebagai politik identitas. Lu 11 lu Muhammadiyah, lu 20 lu NU gitu Pak. Dibawa-bawa Muhammadiyah sama NU. Padahal NU nggak tahu urusan, Muhammadiyah juga nggak tahu urusan. Emang ada Pak di dalam klausul NU bahwa yang namanya tarawih harus 23? Nggak ada. Bahkan NU tidak pernah mengatakan bahwa kami ini mazhabnya Syafi'i, itu nggak ada. Kalau bermazhab ya 4 mazhab gitu doang, gitu kan. Nah, jadi kalaupun ada orang NU mazhabnya Hanafi boleh nggak? Boleh-boleh aja. Walaupun kebetulan orang NU kebanyakan orang Indonesia yang notabene mazhabnya Syafi'i, gitu kan. Jadi ya kayak kebetulan aja NU jadi Syafi'i. Padahal garis-garis besar haluan negaranya, GBHN-nya itu, nah itu kan berakidah ahli sunnah wal jamaah dengan menjalankan 4 mazhab. Kan gitu kan sebenarnya kan. 4 mazhab Pak. Nah 4 mazhab silakan pakai mazhab yang mana saja, asal jangan diudak-udak dicampur-campur gitu, enggak. Syafi'i, Maliki kan gitu ya. Dan alhamdulillah kalau di Indonesia insya Allah tidak akan tercampur Pak dengan mazhab yang lain. Karena taunya cuma itu doang gitu. Dia kan belajar fikih Syafi'i ini Pak. Taunya cuma Syafi'i doang. Kalau ditanya kalau Maliki gimana? Enggak tahu, orang kita enggak belajar. Kalau Hanafi gimana? Enggak tahu juga. Tapi kalau enggak pakai mazhab, nah itu banyak Pak. Ngarang sendiri ya kan? Nah, banyak itu. Kalau judulnya ngarang sendiri mah kita jagonya Pak. Kan kita jago ngarang semua gitu kan. Ngarang aja gitu. Sholat tarawih, kalau saya tanya, sholat tarawih di masjid ini pakai mazhab apa? Tahu? Enggak tahu dia kan. Pakai hadis gitu. Pakai hadis ya, semua juga pakai hadis gitu kan. Bukan masalah hadisnya. Kenapa enggak dijawab pakai Quran gitu. Kan lebih kuat lagi daripada pakai hadis gitu kan. Nah, kita yang enggak pakai mazhab banyak kalau di Indonesia. Oleh karena itu ya sesama orang yang nggak pakai mazhab santai aja, nggak usah ngotot-ngototan gitu kan. Jadi saya pribadi Pak, secara basic ya saya mazhabnya Syafi'i. Dari kecil saya sholat tarawih 20 dan pernah juga libur nggak tarawih karena dalam pandangan saya nggak ada tarawih di masa Nabi. Benar nggak Pak? Ya benar kan, di masa Nabi nggak ada tarawih. Cuman setelah belajar fikih 4 mazhab, oh gitu, balik lagi Pak, saya tarawih lagi. Berapa? Ya basically 20 karena masjid depan rumah saya 20. Tapi kalau saya tarawihnya di sini jadi 11 Pak. Kenapa? Karena di sini enggak 20, maunya 11. Ya udah mau bilang apa? Masa saya ngotot 20 enggak lo, kalau enggak gue pulang nih. Kan enggak bisa begitu juga, ya kan? Enggak bisa ngotot. Ya udah 11, mau bilang apa? Kadang-kadang malah enggak tarawih Pak, karena ada acara bukber, itu settingannya salah Pak. Buka puasa bersama, habis itu ngobrol bersama sampai jam 9. Lah tarawihnya kapan itu, ya kan? Maka hati-hati Pak kalau bikin acara buka puasa bersama disetting dengan tarawih. Malah saya sarankan jangan bikin acara buka puasa bersama dah. Undangannya dari awal namanya lah tarawih berjamaah yang diawali dengan buka puasa bersama. Jadi niatnya orang dari awal mau ibadah gitu kan. Tapi diawali dengan buka puasa bersama. Lu nggak datang pas bukanya nggak apa-apa, yang penting tarawihnya lu datang. Kan gitu intinya Pak. Nah kalau yang kebanyakan sekarang terjadi kan enggak. Intinya bukanya gitu. Habis gitu pada nggak tarawih. Habis gitu pada nggak sholat. Boro-boro tarawih, yang ada juga sampai rumah capek, ngantuk, tidur, merem. Boro-boro tarawih, isya juga lewat gitu kan. Bukan di sini Pak, itu di sono Cilincing, Tanjung Priok, kesonoan lagi tuh yang modelnya begitu ya kan. Nah, jadi dia ngeributin buka puasanya, tarawihnya hilang. So jamaah sekalian, kita nggak ngeributin berapa rakaatnya, tapi kita bicara tentang hikmah dibalik kita sholat tarawih tiap malam itu berjamaah di masjid. Gini Pak,
Pertama, kenapa kita lebih afdal di masjid? Kan memang ittiba kepada para sahabat dan juga di masa Rasulullah mereka melakukan tarawih kan di masjid berjamaah. Yang kedua, ini Pak, kalau kita lakukannya di masjid, kita bisa sambil i'tikaf, gitu kan? Nah yang ketiga, ini yang rahasia, ya nggak rahasia sih, maksud saya orang nggak banyak ngeh gitu kan, tahu tapi nggak ngeh gitu Pak. Gini, dalam rangka kita sedang mengejar-ngejar yang namanya Lailatul Qadar, padahal Lailatul Qadar sendiri nggak ketahuan dia di malam berapa, gitu kan? Sebenarnya itu kuncinya gampang Pak, tarawih aja tiap malam di masjid, gitu. Kenapa? Karena gini, kan Lailatul Qadar tuh orang pada nanya pada Nabi itu tanggal berapa sih ya Rasul? Wah Nabi nggak bisa jawab karena Nabi emang nggak tahu juga. Cuman kata Nabi, ente cari aja tuh di daerah-daerah akhir dah, kira-kira 10 malam yang terakhir. Khususnya yang malam-malam ganjil, kayaknya kemungkinan banyak tuh di situ. Kemungkinan banyaknya Pak. Tapi apakah pasti? Enggak juga. Karena kita menemukan banyak dalil yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar pernah kejadian tanggal 17, tanggal 19, malam pertama, malam 10 malam pertama dan itu banyak dalil tentang Lailatul Qadar. Nah, kita sekarang daripada pusing mikirin yang mana, udah dah, merem aja. Tiap malam aja kita hajar. Nah, gitu Pak. Dari malam pertama, malam kedua, ketiga, 4, 5, 6 sampai malam 30. Kira-kira kena enggak tuh Pak Lailatul Qadar? Kena lah, nggak mungkin dia lari loncat ke bulan Syawal, kan nggak mungkin, ya kan? Pindah ke bulan Muharram, kan nggak mungkin. Ya Lailatul Qadar tuh adanya cuman antara malam pertama sampai malam 30 bulan Ramadan. Nah kalau tiap malam kita sholat Pak di sini, sebelum Isya kita udah masuk nawaitul i'tikafa, gitu kan? Lalu kita sholat Isya, lalu kita sholat tarawih, kadang-kadang ada ceramah juga, pulang jam 9 Pak, minimal udah 2 jam itu Pak. Kita udah i'tikaf tiap malam gitu kan. Jadi kalau orang yang tiap malam rajin tarawih di masjid ya, kok nggak dapat Lailatul Qadar, itu nggak mungkin Pak. Pasti dapat gitu. Nah masalahnya kita konsepnya nggak begitu Pak. Ya kan konsepnya kita kembali ke zaman Rasulullah yang sholat tarawih 3 malam doang. Setelah itu bubar. Nah itu masalahnya Pak. Salahnya di situ, salah konsep Pak gitu. Maka kecenderungan di kita sih alhamdulillah tiap malam ada. Cuman kalau Bapak perhatikan dari data yang masuk, malam keberapa yang paling banyak orang sholat tarawih Pak? Ya malam pertama, kedua dan ketiga, karena itu di awal ya kan. Nah kalau malam-malam tanggal 27 Pak, ketua panitianya juga udah pulang kampung Pak, bayangin coba. Udah pada mudik gitu ya kan. Jadi kalau tarawih tinggal 2 shaf, 3 shaf gitu ya wajar ya kan. Ustadznya aja pulang kampung gitu kan, imamnya pulang kampung gitu. Jadi kita seturu-turuan aja nih begitu kan. Ya begitulah gaya kita. Tapi lepas dari itu semua nggak ada yang salah ya kan. Karena balik lagi tarawih itu bukan kewajiban, itu cuman nambah-nambahin pahala. Dalam rangka menambah pahala ada konsep-konsep yang berbeda. Nah mau pakai konsep yang mana aja mah santai, nggak ada urusan gitu kan. Baik jamaah sekalian. Terus ini mumpung lagi ngomongin tarawih dan tahajud, kita mengenal ada sholat namanya witir. Secara teknis witir itu ya sholat ganjil, karena artinya witir kan ganjil, antara 1 sampai 11. Jadi bisa dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7, 9 dan 11. Tapi jamaah sekalian, kalau sholat tarawih, sholat witir itu 1 atau 3 rakaat, mungkin kebayang sama kita langsung kerjain 3 rakaat langsung sekali salam itu mungkin kebayang. Tapi Bapak pernah nggak sholat witir 11 rakaat langsung nggak pakai salam, kecuali terakhir doang, nggak pakai tasyahud awal apa gitu? Pernah nggak Pak? 11 rakaat? Enggak kan? Tapi boleh nggak? Ya boleh lah, orang disyariatkannya antara 1 sampai 11 kan. Cuman kita kan nggak pernah melakukannya. Nah, jadi anehnya adalah kalau 11 rakaat itu langsung gitu kan sampai selesai di rakaat ke-11. Itu agak membingungkan. Maka sebenarnya Pak, walaupun disebutnya adalah 11 rakaat gitu ya, tapi ternyata dalam prakteknya tetap dipotong-potong, slice, diiris-iris. Yaitu 2 rakaat salam mulai lagi, 2 rakaat salam mulai lagi, 2 rakaat salam mulai lagi, sampai terakhir tuh udah 10 rakaat salam, kemudian mulai lagi dan 1. Jadi dibilang witir itu tidak harus dalam sekali takbiratul ihram langsung witir 11, enggak.
takbiratul ihramnya tuh 2 rakaat salam takbiratul ihram lagi, salam 2 rakaat gitu. Jadi kalaupun misalnya kita melakukan witir yang 11, sholatnya ya 5 kali yang 2 rakaat, 5 kali 2 10, lalu 1 kali yang 1 rakaat. Kalau kita sholat tarawihnya witirnya itu yang 3, nggak salah kalau kita sholat 2 rakaat lalu 1. Jangan dibilang yang 2 bukannya witir dong, kan witir ganjil. Bukan begitu cara ngomongnya. Witir ganjil itu maksudnya secara total itu adalah ganjil, tapi dalam prakteknya dipecah-pecah, nah itu saya sah-sah saja, sebagaimana sabda Nabi sendiri yang mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi walaupun Nabi SAW itu sholat dikatakan 11, tapi tetap 2 rakaat salam 2 rakaat salam gitu kan. Walaupun hadis Aisyah mengatakan Nabi sholatnya 4-4-3, tapi dalam prakteknya 4 itulah 2 kali salam. Lalu istirahat dulu, terus sholat lagi 2 rakaat salam, sholat 2 rakaat salam, dan begitulah. Tetap kembali kepada prinsip dasar sholatul laili masna masna. Itu kalau dari segi teknis pelaksanaan. Nah, kapankah sholat witir itu dikerjakan yang paling afdol? Kalau bicara afdol dan desainnya dari awal sudah cakep kata Nabi, usahakanlah sholat witir itu menjadi penutup sholat malammu. Usahakan jadi penutup. Tapi makna kata penutup itu bukan berarti yang mencegah ada sholat lagi setelahnya. Enggak juga. Karena dalam prakteknya Nabi beberapa kali juga sholat witir itu sebelum tidur. Sebelum tidur beliau witir. Dan setelah itu beliau bangun tengah malam dan beliau tahajud tanpa witir lagi. Ketika ditanya, ya Rasul kok nggak witir? Kata Nabi, la witroni fi lailatin. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Kalau ente udah witir tadi sebelum tidur, sekarang kok tahajud boleh dan tidak harus witir lagi. Nah, dalam prakteknya kita di bulan Ramadan, Pak, kita hampir tidak pernah witirnya itu ketika kita menjelang subuh tuh nggak pernah. Karena paket sholat tarawih di masjid hampir semuanya tuh pakai witir. Ya kan? Nah dulu saya masih berpikir, wah kalau witir kan bagusnya di terakhir. Begitu witir saya pulang, Pak, gitu kan? Karena berpikir bahwa kan saya mau tahajud, kan saya mau witir ntar, jadi saya nggak usah ikut witir, gitu kan? Ternyata keliru, Pak. Ternyata Rasulullah tuh banyak sekali witir sebelum tidur dan sebelum tahajud. Nah sementara kenapa kok di kita witir itu lebih didahulukan? Pertama karena mumpung kita di masjid berjamaah, maka sholat witir yang dikerjakan dengan berjamaah di masjid itu nilai pahalanya jauh lebih besar daripada dikerjakan sendiri, gitu kan? Nah maka kita witir aja. Begitu taraweh selesai, apakah itu 8, apakah itu 20, maka kita langsung witir, gitu kan? Nah bahwa kita sudah witir habis taraweh berjamaah di masjid, kok malamnya kita mau tahajud, santai aja, tahajud aja, tanpa harus witir lagi. Karena begitulah Rasulullah menjelaskannya dan beliau mempraktekkan sendiri, sudah witir tapi setelah itu tahajud dan tidak perlu witir lagi, ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan sholat yang terakhir nih, tentang sholat Idul Fitr. Sholat Idul Fitr ini memang dia unik juga nih pelaksanaannya di masa Nabi, karena itulah boleh dibilang sholat yang malah posisinya bukan di Masjid Nabawi. Padahal kita tahu, Pak, Masjid Nabawi itu masjid yang 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan kita sholat di luar. Kalau yang Masjidil Haram kan 100.000 kali gitu kan pahalanya. Kalau Masjid Nabawi itu 1000 kali. Nah, tapi kenapa kok Rasulullah memindahkan lokasinya dari Masjid Nabawi ke musola? Istilahnya kalau di hadis itu disebut dengan musola. Cuman jangan bayangin musola kecil, Pak. Enggak, justru kebalikan. Musola itu adalah tadinya itu bukan masjid, bukan tempat sholat, lalu dipaksa menjadi tempat sholat. Makanya disebut ya direkayasa menjadi tempat sholat. Musola itu tempat yang bukan tempat sholat aslinya, terus direkayasa buat sholat, makanya disebut sebagai musola. Muakkad saja, sifatnya temporal. Begitu udah selesai sholatnya ya udah bubar gitu kan. Nah alasannya ternyata teknis banget, Pak. Jadi gini, kalau sholat 5 waktu, jamaah itu terpecah
sebagian sholat di Masjid Nabawi, sebagian lagi sholat di masjid-masjid kompleknya masing-masing. Karena di Madinah di masa Nabi itu masjid gak cuma satu, ada beberapa. Jadi kalau 5 waktu ada yang di Nabawi, ada yang di masjid masing-masing. Tapi kalau untuk hari Jumat Pak, semua harus terpusat di Masjid Nabawi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ya, penduduk Madinah itu kan semakin hari semakin banyak karena muhajirin itu kan nggak pernah berhenti mengalir datang ke Madinah. Sehingga tahun kedua saja ketika Nabi mau menjalankan sholat Idul Fitr itu udah nggak nampung, ya. Kalau Jumat masih bisa nampung karena Jumat itu walaupun seluruh penduduk ikut sholat Jumat, tapi kan wanita nggak wajib, anak-anak nggak wajib, musafir nggak wajib, budak nggak wajib. Jadi masih muat tuh Masjid Nabawi. Tapi begitu Idul Fitri, konsep dasar Idul Fitri adalah ini lebaran untuk kita semua. Dan berlebaran, acara lebarannya ya di Idul Fitrinya itu, di sholat idnya itu. Maka yang gak sholat pun disuruh datang juga sama Nabi. Yang gak wajib ikut aja. Anak-anak semua dibawa, ya kan? Perempuan semua diajak. Bahkan yang lagi haid pun disuruh ikut hadir, walaupun gak ikut sholat di pinggiran. Dan kita menemukan bahwa banyak para ahlul bawadi Muslim tapi tinggalnya di gurun-gurun pasir mana gitu kan, yang nomaden itu kalau udah lebaran hadir Pak, ikut sholat Idul Fitr. Jadi kalau itu dilakukan di Masjid Nabawi udah pasti gak muat. Maka Nabi berinisiatif memindahkan ke tempat yang lega, yang luas, yang menampung orang segitu banyak. Dan itu tempatnya bukan di Masjid Nabawi, bukan di dalam komplek perumahan, tapi di luar garis batas kota Madinah, keluar, yaitu padang pasir. Nah kalau di padang pasir mau 1 juta 2 juta orang mah nggak ada masalah, ya kan? Hanya saja uniknya begini Pak, karena itu di padang pasir gitu ya, lokasinya jauh Pak dari rumah Nabi. Rumah Nabi kan dinempel sama Masjid Nabawi. Itu berarti Nabi harus jalan kaki dulu Pak, jalan kaki gitu kan, sampai keluar Madinah, sampai ketemu tempat itu. Nah disitulah yang diriwayatkan bahwa Nabi itu berzikir seperti yang diperintahkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan bilangan puasa kamu sampai akhir Ramadan, walitukabbirullah, dan bertakbirlah kamu kepada Allah. Nah, takbirnya Nabi itu dilakukan oleh Nabi di malam itu, di malam takbiran, tapi nggak di masjid ya, zikir aja biasa gitu. Kemudian ba'da subuh dari Nabi dari rumahnya ke sana, sambil jalan tuh Nabi baca itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dengan suara yang keras. Nah itulah yang kemudian akhirnya di zaman sekarang jadi takbir keliling gitu Pak, ya kan? Walaupun di zaman Nabi mah Nabi nggak keliling-keliling, orang dia lagi mau menuju tempat sholat id kok gitu kan? Jadi ya Nabi jalan sampai ke tempat sholat id. Nah sholatlah sholat id seperti biasa 2 rakaat, ya kan? Cuma bedanya di awal tuh ada takbir gitu, yang para ulama beda-beda. Kalau dalam mazhab Syafi'i takbirnya 7 dan 5, dan setelah itu ada khutbah. Nah khutbah ini Pak, kalau di masa Nabi, memang Nabi kayak cuman ngasih semacam ya katakanlah pesan-pesan singkat aja, sehingga ditafsirkan oleh para ulama itu beda-beda. Kalau kayak Hanafi mengatakan bahwa khutbahnya itu cuma cuman formalitas doang, makanya tidak diharuskan ada khutbah. Jadi seandainya sholat Idul Fitri itu 2 rakaat udah selesai dan langsung pada pulang, sama sekali tidak ada khotibnya, itu tidak apa-apa, sudah sah gitu. Karena apa? Karena Nabi itu ya kayak cuman ngomong singkat gitu doang. Nah tetapi dalam mazhab yang lain, kayak kita nih di Indonesia rata-rata mazhab Syafi'i, walaupun tidak mengharuskan, cuman kalau udah ngomongin afdol, nah mazhab Syafi'i afdolnya adalah cloning dengan Jumat. Jadi khutbahnya ada 2, dan rukunnya ada hamdalah, salawat, tilawah, tausiah, dan doa gitu kan, dibikin sama persis dengan Jumat walaupun tidak wajib. Nah kan ngomongin fadilah, kalau ngomongin fadilah keutamaan ikutin aja Jumat gitu kan. Nah maka
sholatnya itu ada ada dua khutbah sesudah sholat id gitu kan. Saya itu Pak kalau diundang di acara khutbah gitu kan suka itu di lapangan saya suka perhatiin kalau mimbarnya dikasih kursi, oh berarti Syafi'i ini dia. Kenapa? Karena saya disuruh duduk di situ kan antara dua khutbah gitu kan. Tapi kalau mimbar yang nggak ada kursinya, oh berarti saya khutbahnya sekali aja, nggak pakai 2 kali gitu. Nah cuman yang tahu-tahu gitu kan yang udah belajar 4 mazhab, udah tahu ciri-cirinya kan. Kalau panitianya mah nggak tahu gitu kan, saya tanya itu nggak ada kursinya, emang harus pakai kursi Pak Ustadz? Ya enggak, cuma nanya doang gitu. Itu kalau yang paham, oh maksudnya Ustadz ntar kursinya buat duduk karena khutbahnya 2 gitu kan. Nah tapi kalau nggak dikasih kursi itu dia nggak paham sih, cuman kita aja yang paham. Oh berarti khutbahnya sekali doang, nggak pakai duduk gitu kan. Nah mana yang benar? Dua-duanya benar. Kenapa? Karena semua mazhab 4 itu tidak mengharuskan khutbahnya 2. Bahkan khutbahnya sendiri bukan bagian dari rukun sholat id. Ibarat kata nih Pak, pernah kejadian kan waktu itu musim hujan. Sekarang juga musim hujan nih Pak ya. Jangan-jangan kejadian lagi nih. Begitu selesai, belum selesai, baru tahiyat akhir sih, belum salam, hujan gede banget Pak. Wah gitu kan, jamaah bubar, panggung roboh gitu kan, yang buat khotibnya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu udah basah kuyup, bubar jamaah semua gitu. Sah nggak sholat idnya? Sah, iya. Yang penting udah salam. Jangan baru ruku udah bubar, nah, itu kagak sah gitu kan. Ya rada hujan-hujan dikit, anggap aja kita sholat id fit dengan sholat istisqa, anggap aja gitu kan. Sholat minta hujan gitu. Nah jadi nggak ada khotibnya, nggak apa-apa, santai, nggak jadi masalah ya kan. Karena sholat itu tidak harus ada khotibnya. Cuman kalau mau yang afdol ya tetap ada khotibnya dan khutbahnya 2 kali seperti mazhab Syafi'i dan sebagainya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh pertanyaan boleh. Jadi niatnya sholat tarawih juga, sholat witir juga gitu. Oh iya, iya intinya sih itu ada yang boleh dan ada yang tidak gitu. Maksudnya ada sebagian ulama mengatakan kalau kita udah telat, imam udah takut keburu qomat, kita cuma dapat bisa sholat sunnah 2 rakaat. Yang mana nih? Qobliyah atau tahiyatul masjid? Atau sholat sunnah wudu? Atau bisa sholatnya 2 rakaat aja tapi niatnya 3. Ya Allah, ini sekalian sholat sunnah wudu, sekalian qobliyah, sekalian tahiyatul masjid gitu. Nah tapi gini jamaah sekalian, walaupun itu nanti ada khilafiyah dan sebagian bilang boleh, tapi kan tetap selama koridornya adalah sholat sunnah, nah itu kan tidak jadi masalah. Seandainya dua-duanya malah jadi gugur pun nggak ngaruh. Nah yang nggak bisa itu adalah kalau yang fardu diniatin juga dengan sunnah. Nah itu yang nggak bisa Pak. Ya fardu sunnah. Tapi kalau sesama sunnah, sebagian ulama mengatakan bisa, sebagian bilang tidak bisa. Ya itu tadi. Kalau yang mengatakan bisa, ya mengatakan bahwa kan poinnya sama aja antara qobliyah dengan sholat tahiyatul masjid itu posisi sama, diniatin 2 gitu. Nah beberapa jenis ibadah memang ada yang bisa diniatkan 2 gitu kan, lalu dikias ke situ. Tapi itu pendapatnya dia kan. Nanti pendapat yang lain mengatakan nggak bisa. Ya ibadah masing-masing niatnya sendiri-sendiri. Namal amalu bin niat. Semua amal tuh harus ada niatnya dan niatnya tuh include dalam satu posisi, nggak bisa didobel-dobel gitu ya. Nah tapi kalau yang antara fardu dengan sunnah digabung itu pasti sepakat nggak bisa Pak. Kayak misalnya begini. Kita niatnya sholat subuh sekalian sholat tahiyatul masjid, kan nggak mungkin Pak. Sholat subuh sekalian dengan sholat qobliyah, kan nggak mungkin gitu kan. Nah pernah Nabi qobliyah subuh atau sholat fajarnya itu udah nggak kejar. Yang ada beliau sholatnya ba'da subuh atau ba'da syuruk lah, kemudian dikodok ke situ.
Artinya antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan itu masing-masing punya argumen yang cukup kuat. Nah kalau kita mau ikut salah satunya sih monggo silahkan. Tapi jangan kaget kalau ada yang bilang nggak boleh tuh. Kenapa? Karena emang khilafiyah dari awal. Nah, tinggal kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita yakini. Begitu. Ada lagi kah? Oh ya silakan. Ya. Itu yang dilakukan para sahabat ketika istirahat itu apa aja? Nah, secara spesifiknya sih nggak ada. Maksudnya nggak disebutkan gitu ya. Apakah ngapain istirahat? Tapi ya boleh jadi mereka ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang apa gitu kan. Nah, kalau di kita nih Pak, orang Indonesia yang pada tarawih 20, Bapak tahu nggak? Kalau 4 rakaat itu biasanya pada baca salawat atau baca pujian gitu kan. Kalau yang awal-awal biasanya masjid depan rumah saya masih tahu Pak, karena tiap kali saya dengar kan, marhaban ya syahrul ramadan gitu kan di awal-awal. Nanti baca apa lagi gitu. Nah biasanya karena 4 kali Pak itu dikaitkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi saya kalau mau nita ini udah rakaat keberapa nih? Lihat aja udah Utsman apa masih Abu Bakar nih gitu kan. Kalau udah Utsman berarti udah sekian rakaat. Kalau udah Ali itu berarti udah habis tuh, udah witir tuh gitu kan. Nah, karena mereka mencocok-cocokkan. Tapi praktek kayak gitu apakah ada di zaman sahabat? Jawabannya enggak. Ya kalau zaman sahabat kan masih yang jadi anunya baru Umar, belum ada Utsman, belum ada Ali, kan belum tahu setelah ini siapa kan belum tahu ya kan. Pastinya nggak akan baca-baca yang model kayak gitu. Nah tapi kan pertanyaannya gini, boleh nggak kita isi dengan tadi baca sholawat, baca pujian, baca apa, baca Quran, baca zikir dan sebagainya? Lah monggo. Nah yang unik Pak, di zaman generasi para tabi'in, orang-orang di Mekah itu kalau lagi istirahat daripada bengong, mumpung ada Ka'bah, istirahatnya mereka tawaf Pak 7 kali. Udah selesai tawaf, terusin lagi sholatnya. Nanti istirahat yang kedua, tawaf lagi. Istirahat yang ketiga, tawaf lagi. Istirahat yang keempat, tawaf lagi. Jadi tawaf itu 4 kali Pak. Udah tarawihnya dapat 100.000 kali ganjaran, plus tawafnya 4 kali. Wah, itu mah bikin iri masjid-masjid yang lain. Maka orang-orang yang ada di Madinah nggak mau kalah. Kita istirahatnya nggak bisa tawaf, mau tawafin apaan? Tawafin kuburan Nabi kan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya mereka istirahatnya diisi dengan sholat sunnah. Sholat sunnah 4 rakaat. Jadi 4 kali istirahat itu 4 rakaat, 16. Nah tarawihnya 20 ditambah 16, jadi 36 gitu kan. Nah 36 sebagian ulama bilang nanggung amat cuma 36, udah hajar 40 lempengin gitu. Jadi ada yang tarawih sampai 40, ada yang tarawih sampai 36, ada. Kita nih Pak, masjid kita kalau mau bikin sensasi bikinlah versi yang 40 Pak. Insya Allah tinggal sebaris Pak. Imamnya aja pulang. Kata imam gue gak kuat lo gantian lah gitu. Gak ada Pak yang sampai 40 gitu ya. Nah paling banter ya 20 lah di negeri kita, paling banyak itu udah. Nah jadi sela-selanya macam-macam bebas. Kalau saya nih Pak secara pribadi, seminggu sekali kan saya di rumah bikin acara tarawih juga, jamaah pengajian malam Kamis. Saya itu pada minta, Ustaz, selama kita Ramadan kan pengajian libur, tapi bisa nggak kita juga tarawih berjamaah? Konsepnya udah bener Pak, bukannya buka berpuasa, bukan, tarawih berjamaah gitu kan, tarawih berjamaah. Nah kan ada istirahat tuh Pak, karena jamaah juga nggak begitu banyak gitu kan. Sela-selanya itu ya ada snack Pak di belakang. Jadi sela-selanya kita ngopi dulu, minum dulu, sambil ngobrol, sambil nanya-nanya gitu. Itu Pak, tarawihnya 20, istirahat 4 kali, selesai setengah 11 Pak. Setengah 11 baru pulang. Dari mana lo tarawih? Lama banget tarawih sampai setengah 11. Baca apaan aja? Enggak sih, kalau bacanya kuliah sama kulu biasa gitu. Yang lama istirahatnya gitu. Nah karena begini, kan tadi dibilang walaupun istirahat itu argonya jalan terus Pak, tetap dihitung sebagai ibadah gitu kan. Jadi kita di sisi malaikat tuh dicatat lagi ibadah, padahal kita lagi nyemil gitu Pak.
Nah makanya pada rajin tuh kalau malam Kamis aja, udah banyak tuh yang pada hadir. Kenapa? Ibadahnya sambil nyemil gitu. Selesai mau jam 10:30 juga atur aja, lebih asik gitu kan. Tapi itu private Pak, nggak bisa saya terapin di masjid rame-rame ntar dibilang aliran apaan lagi begitu kan. Wah aliran apaan lagi nih gitu kan. Nah itu private aja di rumah. Namanya di rumah kan bebas terserah saya. Pandemi nih Pak, kita 2 tahun 3 tahun kan gitu juga kan, tarawih di rumah. Saya tarawih di rumah 20 rakaat, tapi selesai kadang-kadang emang jam 11 kadang-kadang. Orang anak saya begitu ini apa namanya break gitu istilahnya dibilang, wah break. Masak Indomie Pak, dia makan Indomie dulu gitu kan. Begitu, ayo mulai lagi, tanggung nih lagi tanggung gitu kan. Nah, mulai lagi gitu ya kayak gitu. Nah itu Pak, secara argonya jalan Pak sampai jam 11 malam. Jadi kita dihitung sebagai orang yang selalu beribadah walaupun kita lagi ngemil gitu. Nah itu Bapak kalau menerapkan di rumah aja, jangan di masjid. Kalau di masjid ntar ditimpukin Pak, bilang aliran baru lagi nih, tarawih pakai makan gitu. Padahal sebenarnya Pak, kita pun sebenarnya sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan Nabi loh. Dengan cara kita tarawih tapi ada pengajian. Emang di masa Nabi atau di masa Umar lah, emang mereka tarawih 20 pakai ada kultum? Kultum tuh bid'ah Pak gitu ya kan, tapi bid'ah yang baik gitu. Khususnya buat ustadznya seneng dia kan, karena pulang dikasih amplop. Ngasih amplop ustadz tuh bid'ah banget Pak tuh ya kan, nggak sesuai. Sama nih Pak, habis subuh emang Nabi ada setiap subuh hari Sabtu atau hari Minggu ada kajian? Nggak ada ya kan. Nabi tuh kalau ngajarin para sahabat tuh yang sifatnya spontan aja, nggak ada jadwal tiap hari apa gitu, nggak ada. Karena setiap hari turun wahyu, setiap hari datang yang baru dan sebagainya. Nggak ada jadwal hari ini belajar fikih, besok belajar tajwid, besok belajar apa. Enggak, itu kan kesini kita rapiin. Tapi kalau di masa Nabi ya semua ilmu nyampur di Quran begitu aja. Jadi ya boleh-boleh aja mau diisi apapun terserah gitu ya. Tinggal dibikin kesepakatan dan jangan dijadiin bahan untuk heboh-hebohan gitu aja sih sebenarnya. Kalau di masjid yang NU biasalah tuh pakai baca puji-pujian. Kalau masjid yang bukan NU biasanya nggak boleh, puji-pujian haram gitu kan. Nah, berarti ceramah aja. Ceramah juga sebenarnya bid'ah juga sih sebenarnya. Mau pujian bid'ah, mau ceramah juga bid'ah sebenarnya. Aslinya itu nggak ada malah sama sekali kan sebenarnya. Baik, ada lagi kah? Udah Pak, kalau kebanyakan bid'ah nih ntar lama-lama, jadi kita tutup aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.